Halo, selamat berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang paragraf. Ya, di dalam sesi ini kita akan membahas tentang definisi, jenis, fungsi, dan juga unsur-unsur yang ada di dalam paragraf. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ya, yang pertama, definisi paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah kelompok kalimat yang merupakan bagian langsung dari sebuah karangan. Di dalamnya terdiri atas satu pikiran utama yang dikembangkan di dalam beberapa pikiran penjelas dan tersusun secara sistematis dan logis. Ya, jika paragraf merupakan kelompok kalimat, susunan kalimat. Kalau kita sering melihatnya dalam sebuah tulisan, maka ini juga disebut dengan alinea. Yang berikutnya, fungsi dari paragraf terdiri dari yang pertama, paragraf adalah sebuah pengantar, sebuah ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan. Ya, jadi sebagai pengantar ide-ide kita. Di dalamnya kemudian kita tuliskan hingga pada kalimat penutupnya. Yang kedua, fungsinya adalah mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya tulisan yang dibuat secara logis. Yang ketiga, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuat. Yang keempat, membantu pembaca memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam tulisan. Dan yang kelima, membantu penulis mengembangkan gagasan atau ide dari sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ditulis. Jadi fungsinya ada untuk penulisnya sendiri dan yang kedua untuk pembaca. Bagi penulis, maka ini adalah sebuah guidance atau sebuah panduan untuk menghantarkan ide-ide menjadi sebuah karya yang utuh dalam mencurahkan perasaan atau pikiran. Sementara untuk pembaca, maka ini untuk membantu memahami apa sebetulnya isi dari sebuah tulisan. Yang berikutnya adalah unsur-unsur paragraf. Ada apa saja dalam sebuah paragraf? Maka yang pertama, dalam sebuah paragraf ada yang disebut dengan transisi, yaitu penghubung antar paragraf. Ya, ini bisa berupa kata, kelompok kata, ataupun kalimat. Kita sering mendapatkan kata-kata atau kalimat seperti ini. Akan tetapi dengan demikian jadi, dan oleh sebab itu. Ya, ini adalah sebuah penghubung atau transisi. Yang berikutnya, unsur yang paling utama adalah pikiran pokok atau utama, yaitu inti persoalan atau gagasan yang ingin disampaikan dalam sebuah paragraf. Bisa tersurat dalam kalimat tertentu, bisa juga tersirat dalam keseluruhan uraian dalam paragraf yang bersangkutan. Ini juga yang nanti akan menjadi panduan tentang klasifikasi dan jenis paragraf, biasanya akan berdasarkan pikiran utamanya. Yang berikutnya adalah pikiran penjelas, merupakan uraian pikiran yang menjelaskan gagasan atau inti dari pikiran utama yang tadi. Ya, biasanya terdiri atas beberapa kalimat. Selanjutnya, unsur paragraf berikutnya adalah penegas, yaitu bagian paragraf yang menegaskan inti soal atau pikiran utama dalam sebuah paragraf. Fungsinya ada dua, yaitu sebagai pengulang atau penegas, dan yang kedua sebagai unsur yang menambah daya tarik sebuah paragraf agar pembaca tidak merasa jemu. Selanjutnya, syarat dari paragraf. Ya, berdasarkan unsur yang tadi, maka sebuah paragraf yang pertama wajib memiliki satu pokok pikiran utama dan juga beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, memiliki kohesi dan koherensi, artinya adalah memiliki keterpaduan dan juga keterhubungan antar kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut. Dan yang berikutnya, syarat sebuah paragraf, isinya harus memadai, jadi ada unsur-unsur yang tadi. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf itu bisa dibedakan berdasarkan tiga hal. Yang pertama berdasar isi, yang kedua berdasar fungsi, dan yang ketiga berdasar letak gagasan utamanya. Kita lihat satu-satu.
Berdasar fungsi, paragraf terdiri dari yang pertama adalah paragraf pembuka. Umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi tulisan secara keseluruhan. Yang kedua, ada paragraf isi. Ini berisi bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga, paragraf penutup biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan juga penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Dan yang terakhir adalah paragraf penghubung. Paragraf ini berfungsi untuk menghubungkan antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya. Yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Kita mengenal ada yang disebut dengan paragraf deduktif, ya, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf. Oke, nanti kita lihat contohnya. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir dari tulisan paragraf itu. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran, di mana paragraf yang letak gagasan utamanya itu berada di awal dan juga di akhir dari paragraf. Ini adalah contohnya, ya. Bisa kita lihat yang pertama paragraf deduktif. Contohnya kita lihat, akibat krisis ekonomi harga sebagian bahan pokok bergerak naik. Kita lihat penjelasannya, ya, beras naik, gula pasir naik, minyak kelapa naik, dan sebagainya. Itu adalah pikiran penjelas, dan kita bisa pastikan pikiran utamanya ada pada bagian awal, yaitu kata atau kalimat akibat krisis ekonomi. Selanjutnya contoh paragraf induktif, ya, paragraf yang polanya atau inti uraian ada di bagian akhir. Contohnya, dalam kehidupan masyarakat, apa yang dibutuhkan seseorang belum tentu sama dengan yang dibutuhkan orang lain. Di samping itu, dan seterusnya. Ini sangat terlihat merupakan kalimat penjelas. Karena intinya bisa kita lihat ketika ada kata penghubung di situ. Dengan demikian, ada penegas, dari waktu ke waktu kenyataan seperti itu akan selalu ada sehingga memungkinkan terjadinya konflik akibat perbedaan tersebut akan selalu ada. Oke, kita bisa lihat bahwa pikiran utamanya berbicara tentang konflik, ya, yang berada di akhir tulisan. Selanjutnya adalah paragraf campuran. Kita bisa pastikan kalau campuran itu berarti ada di bagian awal dan juga bagian akhir. Bisa kita lihat dari contoh ini sedang berbicara tentang kematian, ya. Semua manusia pasti akan mati, ya, para penguasa dan seterusnya. Itu adalah kalimat penjelas. Dan terakhir simpulan penegasnya, jadi, nah, selalu akan terlihat jadi manusia di dunia ini tidak ada yang bisa hidup abadi. Inti uraiannya berbicara tentang kematian. Selanjutnya, berdasarkan isi, jenis paragraf akan kita jumpai seperti ini. Yang pertama adalah paragraf deskriptif, yaitu paragraf yang merupakan gambaran dari sesuatu, ya. Ini contohnya sedang menceritakan tentang kampus, maka kita tidak bisa menggambarkan kampus ketika hanya membaca bagian awalnya saja, ya. Pembaca harus membaca seluruh paragraf untuk bisa menemukan inti uraian dari tulisan tersebut. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan paragraf perbandingan. Paragraf ini pikiran utamanya dijelaskan dengan membandingkan dua hal, persamaan ataupun perbedaannya. Jadi membandingkan, ya, bisa dilihat di sini contohnya. Kedua orang itu selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Baru kemudian pokok penjelasnya atau pikiran penjelasnya menjelaskan tentang ada apa dengan kedua orang itu. Ini yang dimaksud dengan paragraf perbandingan. Selanjutnya ada paragraf yang disebut dengan paragraf analogi. Paragraf ini pikiran utamanya dijelaskan dengan mengibaratkan atau mengumpamakan dengan sesuatu yang memiliki kesamaan sifat, ya. Bisa dilihat contohnya nih. Kehidupan manusia ibarat roda yang sedang berputar. Jadi mengibaratkan, ya, kehidupan manusia dengan roda yang berputar, kadang berada di atas dan kadang di bawah, dan seterusnya.
Selanjutnya ada paragraf yang disebut dengan paragraf sebab akibat, ya, karena di dalamnya isinya berbicara tentang pikiran utama yang dijelaskan dengan mengemukakan sebab atau akibat dari pernyataan. Ya, bisa dilihat ini berbicara tentang banjir dan sebab-sebabnya. Oke. Selanjutnya ada paragraf yang disebut dengan paragraf kronologi. Paragraf kronologi, apa yang dimaksud? Ya, seperti bahasanya kronologi. Ya, ini akan memberikan keterangan, ya, paragraf yang pikiran utamanya dijelaskan dengan memberikan keterangan secara terperinci dari A sampai Z. Ini contohnya, ya, bicara tentang proses kejadian manusia menurut ahli antropologi adalah sebagai berikut, bla 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 bla. Ini kemudian diuraikan dari A hingga Z-nya. Bisa dibaca, ya. Yang berikutnya ada paragraf yang dimaksud dengan paragraf perincian, di mana paragraf ini pikiran utamanya dijelaskan dengan memberikan uraian secara rinci. Ini contohnya, alat indera adalah alat yang dimiliki manusia untuk mengenal sesuatu. Terdiri dari, ada 5 diceritakan, ada mata, ada telinga, hidung, lidah, dan kulit serta fungsi-fungsinya. Ya, ini adalah paragraf rincian. Jadi kembali bahwa paragraf jenisnya bisa dibedakan menurut yang pertama berdasarkan fungsinya, kemudian berdasarkan letak pikiran utamanya, dan berdasarkan isinya. Oke. Nah, yang terakhir ada yang dimaksud dengan paragraf definisi. Paragraf ini berbicara tentang istilah-istilah atau pengertian yang terkandung dalam pikiran utama, memerlukan penjelasan yang definitif, mengandung uraian, ya, tentang sesuatu. Ini contohnya, etika mengkaji tindak tanduk manusia yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan bebas. Kemudian ada definisi dari sadar. Sadar artinya, dan seterusnya, ya. Kemudian di ujung disampaikan dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa etika adalah. Nah, ini menjadi ciri bahwa paragraf ini adalah paragraf definisi. Demikian hal yang bisa kita bahas pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di sesi pembelajaran berikutnya.